Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Untuk kelas 7 kita akan bertemu kembali di pelajaran matematika hari ini dengan judul yang baru, yaitu penyajian data. Yang pertama, data. Apakah pengertian data? Ini dia, kita pahami dulu. Data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari satu pengamatan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Bentuk tunggal dari suatu data disebut datum. Data yang baik harus memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi ini data merupakan informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, data harus objektif, yaitu sesuai dengan yang sesungguhnya. Data harus representatif, yaitu mewakili keseluruhan objek yang sedang diamati. Data harus up to date. Data harus relevan, yaitu mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Jenis-jenis data. Data dapat dibedakan berdasarkan kategori tertentu, misalnya cara memperoleh, jenis atau sifatnya. Jadi bisa dikategorikan dengan cara memperolehnya, jenis datanya, sifat datanya. Yang pertama, A. Berdasarkan cara memperoleh, data dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Berdasarkan jenis, data dibagi menjadi dua sebagai berikut. Data kualitatif, yaitu data yang disertakan dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Ya, dinyatakan dalam bentuk kata-kata, bukan bentuk angka. Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Berdasarkan sifat, data dibagi menjadi dua sebagai berikut. Data kontinu, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Data diskrit, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencacah. Pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan wawancara. Ingat, mencari atau mengumpulkan informasi kita bisa dengan cara wawancara, di mana melakukan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara baik langsung maupun tidak langsung. Menggunakan angket, yaitu dengan melakukan angket atau kuesioner. Itu dia. Kita lakukan angket kepada orang-orang yang mau kita cari informasi di dalamnya. Informasi apa yang mau kita buat, isi angketnya pun harus cocok dengan informasi tersebut. Pengamatan, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap objek baik langsung maupun tidak langsung. Mengamati objek secara langsung berarti kita bisa langsung pergi ke tempatnya. Contoh, ada sesuatu hal, gempa misalnya, gempa bumi, kita bisa langsung mengamati ke sana. Jadi kalau tidak langsung, bagaimana pengamatan yang tidak langsung? Boleh kita mencari info dari yang lain, misalnya infonya dari televisi. Kita juga harus mengamati di situ. Makanya proses pengamatan secara tidak langsung, tetapi kita bisa lihat langsung di televisi. Itu tidak langsung kita pergi ke tempat kejadian. Itu maksudnya. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Yang pertama, penyajian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia. Jika data yang akan disajikan dalam bentuk tabel cukup besar, data tersebut harus dikelompokkan terlebih dahulu. Selanjutnya disusun dalam bentuk tabel yang disebut daftar distribusi frekuensi. Contoh, hasil ulangan matematika siswa kelas 1 SMP Sanggar sebagai berikut. Nah, ini dia, banyak datanya. Katanya dalam bentuk yang cukup besar, data harus dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, ini kan cukup besar ini. Berpuluh orang, maka kita harus kelompokkan. Cara mengelompokkannya, berapa orang yang nilai 55, berapa orang yang nilai 65, 60, 70 dan seterusnya. Seperti itu pengelompokannya. Jadi itu, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia.
Lakukan langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan skor terendah hingga tertinggi. Sehingga pada soal contoh, maka terendah adalah 55 dan tertinggi adalah 100. Buat tabel yang memuat skor dengan rentang 55 sampai 100. Maka hasilnya sedemikian. Berarti nilai 55 ada 2 orang, nilai 60 ada 2 orang, 65 ada 2 orang, hingga yang 100 ada 3 orang. Jadi dikumpulkan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Itu dia. Kita perhatikan caranya, tentukan dulu nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa. Maka kita cek satu persatu. Nilai 55 kita hitung berdasarkan soalnya. Nilai 60 berapa orang yang 60, nilai 65 berapa orang yang 65. Sedemikian seterusnya hingga nilai 100 ada 3 orang. Itu cara mengerjakannya, ya nak. Yang kedua, menyajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis digunakan untuk menunjukkan adanya kaitan antar data. Oleh karena itu, jenis data yang dapat disajikan dalam bentuk diagram garis adalah data kontinu. Data kontinu. Nah, perhatikan ini. Ada tabel tahun, kolom tahun 2015 hingga 2019, jumlah siswa. Nah, dibikin dia diagram garisnya. Begini gambar diagramnya. Banyak siswa SD Tunas tahun 2015 sampai 2019. Nah, ini. Kalau ditanya di sini tahun mana yang paling tinggi jumlah siswanya? Pasti gampang melihatnya, ya tahun 2016. Karena apa? Siswanya sebanyak 141 dari diagram garis ini. Yang terendah tahun berapa? Tahun 2017. Nah, kalau gambar ini dibuat ke dalam tabel, nah ini dia. Atau sebaliknya, tabel dulu baru dibuat gambar, boleh. Itu maksudnya. Jadi jelas di situ dia bentuk. Cara melakukannya juga jelas. Menyajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang disajikan dalam bentuk batang persegi panjang dan lebar yang sama. Tinggi batang menunjukkan banyaknya data, susunan batang dapat mendatar ataupun tegak. Contoh, hasil penilaian matematika siswa kelas 5 adalah, ini dia, frekuensi berarti itu artinya banyak siswa yang mendapat punten 5, banyak siswa yang dapat punten 6, banyak siswa mendapat punten 7, dan seterusnya hingga punten 10. Itu maksudnya frekuensi, jumlah siswa. Nah, kalau dibikin ke diagram batang sedemikian. Jelas dia 5, nilai 5 itu 4 orang. Nilai 6 itu 7 orang. Nilai 7 itu kira 5 orang. Nilai 8 itu 9. Nilai 9 itu 6. Dan nilai 10 itu 2. Diagram batang. Jadi dia berbentuk batang-batang, tegak maupun mendatar. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini agak sedikit lebih banyak penjelasannya, ya. Rumus diagram lingkaran biasa dalam bentuk angka. Jumlah data yang ditanyakan itu sama dengan total jumlah data kurang total data yang diketahui. Contoh, sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Ini diagramnya. Ada 10 orang suka basket, ada 5 orang bola, ada yang 10 orang silat. Yang tidak ada, ini dia, tidak suka apa-apa. Itu maksudnya. Nah, cara mencari yang tidak suka apa-apa, jumlah siswa yang tidak mengikuti kegiatan eskul. Nah, yang tidak suka ada ini, tidak suka apa-apa. Nah, tidak ikut eskul, maka jumlah data kurang jumlah yang ikut eskul. Sama kan seperti rumusnya. Jumlah data kurang total data yang diketahui. Jumlah data yang diketahui. Yang diketahui siapa? Yang ikut eskul. Yang ikut eskul siapa? Basket 10, bola 5, silat 10. Maka jumlahnya yang ikut eskul ada 25. Maka jawabannya adalah 42 siswa kurang 25 itu 17 siswa. Maka yang tidak memilih ikut eskul itu adalah 17 siswa. Itu caranya. Yang berikutnya rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nilai yang ditanyakan itu sama dengan jumlah sudut per 360 derajat kali total nilai.
Kalau kita yang ditanya besar sudutnya atau derajat ukurannya, maka ini nilai per total nilai kali 360 derajat. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nilai yang ditanyakan itu persen nilai yang ditanyakan per 100% kali total nilai. Kalau yang ditanya itu adalah nilai yang persen nilainya, berapa persen, maka itu nilai per total nilai kali 100%. Jadi ini cara mencarinya, atau nanti kalau disuruh menggambar berapa derajat A, berapa derajat B, ini dipakai. Berapa persen kasih A, berapa persen kasih B, ini caranya dipakai. Tolong dipahami, diputar videonya, jangan asal dilewat-lewatkan. Nah, terima kasih.